Gimana kalau menua itu ternyata bukan takdir yang nggak bisa kita hindari? Gimana kalau, sebaliknya, menua itu cuma fitur biologis yang bisa kita atur ulang? Ya, kayak memutar balik jam gitu. Ini udah bukan fiksi ilmiah lagi loh, tapi salah satu pertanyaan terbesar di dunia sains saat ini. Coba deh kita renungkan pertanyaan ini lebih dalam. Soalnya, ini adalah inti dari seluruh bidang ilmu umur panjang atau longevity science. Gagasan bahwa kita bisa ikut campur dalam proses biologis paling dasar dalam hidup kita, yaitu menjadi tua. Ini benar-benar menarik sekaligus, ya kontroversial banget. Nah, disinilah ceritanya mulai panas. Di satu sisi, ada janji-janji dari dunia sains. Tapi di sisi lain, muncul sebuah narasi konspirasi yang kuat banget. Katanya sih, terobosan terbesarnya udah ditemukan, tapi sengaja disembunyiin, dan cuma bisa diakses oleh segelintir orang super kaya. Inilah yang akan kita bedah sama-sama. Jadi, kita punya dua dunia yang kontras banget. Di satu sisi, ada lembaga riset publik kayak National Institute on Aging yang kerjanya metodis, transparan, dan bisa kita pantau. Di sisi lain, ada bayangan tentang klinik-klinik swasta super mewah dan rahasia, tempat di mana rumornya teknologi canggih ini dipraktikkan. Nah, inilah konflik utamanya, sains yang terbuka versus rumor terobosan yang tersembunyi. Oke, sebelum kita terlalu jauh ngebahas rumor, kita perlu paham dulu pondasi ilmiahnya. Jadi apa sih sebenarnya penuaan itu dari sudut pandang biologi? Ini lebih dari sekedar keriput atau rambut yang memutih loh. Ini adalah proses yang super kompleks di tingkat sel kita. Ternyata, jam biologis di tubuh kita itu nggak berjalan dengan kecepatan yang sama terus. Faktor-faktor kayak stres, infeksi, atau kebiasaan merokok itu bisa bikin jamnya berjalan lebih cepat. Sebaliknya, pola makan sehat, olahraga, dan tidur yang cukup justru bisa memperlambatnya. Ini nunjukin kalau, sampai batas tertentu, kita sebenarnya punya kendali. Salah satu biang kerok utama dalam drama penuaan ini adalah sesuatu yang disebut senescence seluler. Coba bayangin deh, ada sel-sel di tubuh kita yang rusak, tapi bukannya mati dan diganti, mereka malah jadi kayak zombie. Nah, sel-sel zombie ini nggak cuma diam aja, mereka malah aktif menyebarkan peradangan ke sel-sel sehat di sekitarnya. Ngeri kan? Siklusnya itu kira-kira begini. Stres, entah itu dari kerusakan DNA atau faktor luar, memicu sel buat jadi zombie. Seiring berjalannya waktu, sel-sel zombie ini makin numpuk dan akhirnya menciptakan peradangan kronis yang jadi akar dari banyak penyakit penuaan. Nah, inilah target utama yang mau diberantas para ilmuwan. Oke, setelah kita kenal sama musuhnya, si sel zombie ini, para ilmuwan sekarang lagi mengembangkan berbagai macam strategi buat melawannya. Intinya sih, mereka lagi berburu tombol off buat proses penuaan. Saat ini, ada 3 pendekatan utama yang lagi gencar-gencarnya dieksplorasi. Pertama, cellular reprogramming, yang tujuannya secara harfiah memutar balik jam di dalam sel. Kedua, ada senolytic. Ini semacam obat pintar yang dirancang khusus untuk mencari dan menghancurkan sel zombie. Dan yang ketiga, inhibitor mTOR. Ini unik banget. Obat ini seolah-olah menipu sel kita biar mikir tubuh lagi puasa, yang akhirnya memicu mode perbaikan diri. Saking besarnya antusiasme ini, beberapa obat kayak rapamycin udah mulai dipakai di luar resep resmi oleh komunitas biohacker. Mereka ini nggak mau nunggu bukti ilmiah yang pasti, dan lebih memilih buat bereksperimen langsung pada diri sendiri. Tentu saja, ini menciptakan semacam pasar abu-abu yang cukup kompleks. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi rumit banget. Apa yang hasilnya spektakuler pada hewan di laboratorium, ternyata pas diuji ke manusia, hasilnya bisa beda jauh. Yuk kita lihat kontrasnya yang tajam ini. Coba deh, dengerin betapa luar biasanya janji dari penelitian ini. Para peneliti di Salk Institute berhasil bikin tikus hidup 30% lebih lama dan kelihatan lebih mudah. Kesimpulan mereka, penuaan itu proses yang fleksibel, yang mungkin bisa dibalik. Ini berita yang bikin heboh dan memicu imajinasi semua orang. Dan kemudian, inilah kenyataannya pada manusia. Sebuah uji coba besar oleh National Institute on Aging yang pakai obat senolytic cuma nemuin manfaat terbatas dengan efek yang nggak signifikan. Dari janji pembalikan penuaan yang luar biasa, hasilnya jadi hampir nggak kelihatan. Ini pukulan telak banget. Khusus untuk rapamycin, perbedaannya sangat tajam. Pada hewan, obat ini memperpanjang umur, nunda kanker, sampai mencegah pikun. Keren banget kan? Tapi di manusia daftar efek sampingnya panjang. Mulai dari masalah metabolisme, risiko infeksi, luka jadi susah sembuh, bahkan sampai masalah hormonal. Poin pentingnya adalah, kita ini bukan tikus seberat 70 kg. Bahkan salah satu biohacker paling terkenal di dunia, Brian Johnson, yang rela menghabiskan jutaan dolar buat melawan penuaan, akhirnya harus berhenti pakai rapamycin.
Kenapa? Dia ngelaporin efek samping yang sama persis seperti yang ditemukan di uji klinis, terutama jadi gampang kena infeksi. Ini contoh nyata bahayanya bereksperimen di luar jalur sains yang udah teruji. Jadi, ternyata masalahnya bukan cuma soal sainsnya. Katakanlah kita berhasil nemuin obat yang aman dan efektif, masih ada rintangan raksasa lain yang harus dilewati, yaitu birokrasi dan regulasi. Nah, ini dia masalah fundamentalnya. Badan pengawas obat seperti FDA di Amerika itu menyetujui obat untuk penyakit tertentu, misalnya diabetes atau penyakit jantung. Masalahnya, penuaan itu sendiri secara resmi nggak dianggap sebagai penyakit. Terus gimana caranya mereka bisa menyetujui obat untuk sesuatu yang bahkan nggak masuk kategori penyakit? Untuk mengatasi masalah regulasi yang pelik ini, sebuah uji coba yang super ambisius sedang dirancang. Uji coba ini akan melibatkan 3.000 peserta. Uji coba ini namanya TAME Trial. Tujuannya bukan cuma buat nguji obat, tapi buat mengubah cara pandang para regulator. Mereka mau membuktikan bahwa dengan mentargetkan mekanisme penuaan, kita bisa menunda berbagai macam penyakit sekaligus. Kalau ini berhasil, ini bisa jadi pertama kalinya penuaan diakui sebagai sebuah indikasi yang bisa diobati secara resmi. Sambil kita menunggu semua terobosan ilmiah dan regulasi itu, sebuah kesenjangan udah mulai terlihat jelas. Akses ke terapi-terapi eksperimental ini menciptakan ketidaksetaraan baru. Biaya keanggotaan penuh di klinik longevity online itu bisa sampai lebih dari $700 sebulan. Jelas ini cuma terjangkau buat segelintir orang. Dan inilah yang membawa kita kembali ke pertanyaan akhir yang paling provokatif. Setelah kita membahas sainsnya, fiksinya, sampai birokrasinya, pertanyaan etis inilah yang tersisa. Kalau suatu hari nanti kita benar-benar bisa memperlambat atau bahkan membalikkan penuaan, siapa yang bakal menikmati hasilnya? Apakah teknologi ini akan jadi hak semua orang, atau justru jadi kemewahan baru bagi mereka yang mampu? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama.